Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, ini adalah hasil dari konfrontasi administrasi Hunter dengan masalah setelah kematian Chris. Cheng Jinwoo jatuh dalam kesusahan sesaat. Juga untuk membantu Cheng Jinwoo membuat keputusan, Nyonya menceritakan apa yang dilihatnya. Ada pemburu yang sangat diberkati di dunia ini. Mereka selalu mendukung dunia dengan kekuatan mereka sendiri. Jika orang-orang ini menghilang, dunia tidak akan dapat terus mendukungnya. Setelah beberapa pemikiran, Cheng Jinwoo sedikit malu. Sangat menyesal. Mata direktur terbuka lebar untuk penolakan kategoris tanpa ruang untuk penebusan. Mungkinkah aku masih memiliki perasaan pribadi untuk Thomas Andre Hunter? Sebelum menebak jawabannya, Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya padanya. Tidak. Hanya ada satu alasan untuk mengatakan ini. Karena aku tidak tahu siapa yang akan aku lawan. Terlepas dari identitas mereka, Seong Jinwoo belum bertemu dengan mereka. Tanpa mengetahui kekuatan musuh, tentu tidak ada jaminan melindungi orang lain dari musuh. Cheng Jinwoo tidak cukup sembrono untuk menyetujui janji yang dia tidak tahu apakah dia bisa menepatinya. Mari kita lihat situasinya dulu. Kemudian selesaikan dalam lingkup kemampuan Anda. Ketenangan bawaannya tetap tidak berubah sejak dia pertama kali memasuki penjara bawah tanah ganda. Untungnya, ada beberapa prajurit bayangan yang bisa menyampaikan informasi akurat kepadanya. Jika Anda meninggalkan bayangan pada para pemburu yang dikhawatirkan oleh administrasi Hunter, Anda dapat menanggapi tindakan orang-orang itu tepat waktu. Kalau begitu, aku permisi dulu. Cheng Jinwoo berdiri dari tempat duduknya sambil memikirkan bagaimana menghadapinya di masa depan. Kantor Presiden dari H Country Hunter Association. Presiden Goh Ganli memiliki hari yang sibuk. Tetapi sehari sebelum pertemuan gabungan persekutuan internasional, konflik besar muncul antara Cheng Xiao dan Thomas Andre. Dia mencoba segala kemungkinan untuk mengetahui keseriusan masalah tersebut, dan akhirnya dia menerima balasan dari administrasi Hunter. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa ini adalah kesalahan dari guild pemulung, jadi Hunter Seong Jinwoo tidak akan menderita karenanya. Telepon 1. Gao Jianli menghela nafas lega saat ini, dan dia ambruk di kursi seolah lemas. Berpikir bahwa Cheng Jinwoo mungkin langsung terjebak di negara M, dia tidak tahu betapa cemasnya dia. Tetapi, katakanlah, memikirkannya seperti ini, itu tidak benar. Dan siapa yang bisa menjebak Cheng Jinwoo? Selain itu, dalam situasi di mana Thomas Andre juga pingsan, siapa yang bisa? Dia tidak memikirkan hal ini sampai dia mendapat jawaban. Gao Jianli tidak bisa menahan tawa. Mungkin aku hanya mengkhawatirkannya. Haha. Setelah lama tertawa, Gao Jianli tiba-tiba merasa haus. Dan botol airnya ada di atas meja agak jauh dari meja presiden. Melihat botol air itu dengan tenang, setelah beberapa saat, Gao Jianli mengulurkan tangannya ke sana. Saat dia mengulurkan tangannya, botol air terbang ke arah tangannya. Putus asa. Gao Jianli, yang dengan terampil menggenggam botol air itu, membuka tutup botolnya dan menunjukkan senyum tipis. Ketika Menteri Wu Zhenze kembali, ada satu hal lagi yang bisa saya katakan padanya. Haha. Fakta bahwa Menteri Wu Zhenze dengan enggan diusir bukannya tidak berarti, dan Gao Jianli sangat senang karenanya. Bab 198. Saudara laki-laki. Seong Jinwoo dengan mudah menghindari Yu Chenho yang memeluknya sambil menangis. Dan Wu Zhenze ada di samping ranjang rumah sakit. Wu Zhenze merawat Liu Chenhao untuknya selama beberapa hari pertemuan. Cheng Jinwoo mau tidak mau bertanya. Apa yang terjadi padanya? Ketika dia bangun, aku menunjukkan ini padanya, dan kemudian Wu Zhenze membagikan koran yang sedang dibacanya. Halaman pertama surat kabar melaporkan anggota persekutuan pemulung diledakkan oleh Cheng Jinwoo dan Thomas dengan wajah berlumuran darah. Mungkin ini hal yang wajar bagi Seong Jinwoo, tapi tidak bagi Yu Chenho. Siapa yang akan bertarung langsung dengan guild terkuat di dunia untuk menyelamatkan diri? Selain itu, presiden guild itu adalah Thomas Andre, juga dikenal sebagai Goliath. Setelah membaca laporan tersebut, Liu Chenhao meneteskan air mata, tetapi setelah Cheng Xiaoyu kembali, dia mengungkapkan kegembiraannya dengan seluruh tubuhnya. Kakak 1. Namun, kelincahan Cheng Jinwoo di depannya telah melampaui pemburu peringkat S biasa.
Tidak peduli seberapa keras Liu Chenhao berusaha, Cheng Xiaoyu menghindari pelukan terima kasihnya dengan sedikit gerakan. Setelah mendorong Liu Chenhao yang bergegas lagi, Cheng Xiaoyu menekan punggung Liu Chenhao dengan ibu jarinya. Jadi orang ini bisa membaca laporan dalam bahasa Mandarin? Ah! Staf wanita yang bertugas menerjemahkan merasa bahwa dia tidak bisa dibayar seperti ini, jadi dia memintanya untuk membacakannya. Aha! Liu Chenhao sepertinya merasa bahwa Cheng Xiaoyu, yang menghindari kontak fisiknya, terlalu tidak berperasaan, begitu pahit hingga ujung hidungnya memerah. Saudara laki-laki. Memberi. Liu Chenhao mengambil tisu yang diserahkan Cheng Jinyu, dan meniup hidungnya dengan kuat. Meskipun saya dapat memahami suasana hati Liu Chenhao, tetapi Anda tidak dapat menempel pada pakaian mahal yang Anda siapkan untuk pertemuan hanya karena ini, bukan? Menyeka air matanya, Liu Chenhao bertanya dengan tenang. Tapi Kak, kapan belajar Mandarin? Tampaknya pada saat itu di pabrik yang ditinggalkan, Chenhao yang tidak sadarkan diri masih mendengar percakapan antara dirinya dan Thomas. Bagaimanapun, pemburu junior sangat menganggur. Hunter tanpa jadwal teamfik tidak lebih dari seorang gelandangan. Seong Jinwoo meluangkan waktu untuk belajar Mandarin agar suatu hari dia tidak menjadi pemburu. Meskipun saya tidak menyangka akan berguna seperti ini. Ah! Yu Chenho mengangguk, mengingat bahwa Cheng Jinwoo juga seorang pemburu tingkat rendah. Setelah menggantikan masa lalu sang kakak ke dalam kejadian kemarin, sang kakak yang bertarung melawan semua anggota persekutuan pemulung untuk dirinya sendiri sebagai pemburu peringkat D, kesetiaannya bahkan lebih mengharukan. Liu Chenhao tidak bisa menahan tangis. Kakak! Aku akan selalu percaya pada kakak dan mengikuti kakak. Mata Liu Chenhao merah, dan ingus mengalir keluar dari bawah hidungnya yang akhirnya dia bersihkan. Cheng Jinwoo tertawa terbahak-bahak. Namun, saya merasa poin-poinnya tidak selalu nyaman. Perasaan terpisah membaca perasaan Liu Chenhao satu persatu, menyebabkan hidung Cheng Xiaoyu terasa sedikit masam. Untuk menghindari tatapan Liu Chenhao, Cheng Xiaoyu dengan sengaja menoleh ke arah Wu Zhenze. Pada level ini, sepertinya tidak ada masalah untuk keluar dari rumah sakit. Iya. Dokter juga bilang lukanya sembuh dalam semalam. Dia kaget. Kalau begitu cepat dan kembali ke asrama setelah menyelesaikan prosedur pelepasan. Kebetulan administrasi Hunter juga telah menyiapkan mobil untuk kita. Oke, kakak. Liu Chenhao mulai mengemas barang bawaannya diam-diam, sementara Cheng Xiaoyu di belakangnya sudah memiliki mata merah. Meskipun dia tidak mengungkapkannya dengan kata-kata, dia sangat berterima kasih kepada Liu Chenhao atas kepulangannya dengan selamat. Memikirkan hal ini, mau tak mau aku merasa sedikit marah pada pelakunya yang menyebabkan semua ini. Tak pernah puas. Setelah kembali ke asrama hari ini, Anda mengerti maksud saya? Dimengerti, tuanku. Tidak lebih, tidak kurang, hanya bersujud selama 2 jam lagi. Begitu saja, Cheng Jinwoo meninggalkan bangsal seolah-olah untuk menenangkan kegilaan. Administrasi Hunter menyiapkan total 2 kendaraan. Cheng Xiaoyu, yang memiliki masalah pribadi dengan Adam, masuk ke mobil di depan bersamanya, dan Liu Chenhao serta staf asosiasi masuk ke mobil di belakang. Saat dia membuka pintu kursi belakang. Klik. Adam, yang tidur nyenyak dengan kepala menghadap ke jendela, menciutkan bahunya ketakutan, lalu dia menggelengkan kepalanya lagi. Kamu di sini. Setelah mendapatkan kembali energinya, Adam bertemu dengan Cheng Jinwoo dengan wajah kuyu. Karena jadwal sibuk kemarin, lingkaran hitam yang dalam terbentuk di bawah mata Adam. Saat Seong Jinwoo menunjukkan ekspresi simpatik, pengemudi yang menerima instruksi Adam mulai mengemudi. Kemudian, Cheng Jinwoo langsung ke intinya. Bisakah Anda memberitahu saya daftar pemburu yang ingin saya lindungi? Entah karena kalimat inilah rasa kantuk tiba-tiba menghilang, dan wajah Adam langsung menjadi jelas. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.